Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara-saudara, kita beberapa saat menyatakan syukur kepada Allah. Dia adalah pencipta yang telah memprogram hidup kita. Kepadanya lah kita selalu bersyukur. Tentang hidup ini yang harus selalu kita syukuri, kesempatan hidup masih ada, sehat, kemudian kita hidup untuk melaksanakan suatu amanah ujian dari Allah. Sehingga kita syukuri dengan sikap taat, samina ata'na, yaitu iman, untuk mau memahami petunjuk Allah dan mentaati dalam hidup dan kehidupan ini. Keuntungan dari syukur itu bukan orang lain yang merasakan, tapi kita sendiri sebagai makhluk Allah, manusia yang dihidupkan di bumi akan merasakan kebahagiaan yang abadi. Baik sekarang selama hidup di dunia, lebih-lebih babak kedua setelah dunia ini yang merupakan tempat kembali yang terakhir. Kemudian di dalam bersyukur kita seharusnya sholawat dengan Rasul-Rasul Allah, yaitu mau mencontoh bagaimana sebenarnya hidup yang benar di bumi Allah ini menurut manusia-manusia yang dipilih oleh Allah, ditugaskan untuk memberikan contoh. Sehingga dengan mencontoh Rasul itulah kita pasti terbimbing di jalan yang lurus ke arah tujuan kehidupan yang sebenarnya menurut Allah. Saudara-saudara, sebelum saya bahas di papan tulis, saya akan bacakan diktatnya agar saudara-saudara bisa mendengar secara tertib, khusyuk, menyimak apa yang disampaikan dari judul pembahasan ini, yang topiknya adalah tugas membangun kembali jamaah Islam. Judulnya ingat, tugas membangun kembali jamaah Islam. Terlebih dahulu penjelasan ayat-ayat Al-Quran di bawah ini supaya dipahami sebaik mungkin. Surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu wazkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Artinya, berpegang teguhlah kalian dengan tali perikatan yang telah diajarkan Allah, ikatan hidup di antara sesama mukmin dalam jamaah, dan janganlah kalian hidup pecah belah. Ingatlah akan nikmat ajaran ilmu Allah ini yang telah memberikan kebahagiaan buat kalian, padahal kondisi kalian di saat itu sedang terjerumus ke dalam kehidupan saling bermusuhan. Kemudian Allah dengan ajaran ilmunya ini menjalin tanggapan kalian menjadi saling kasih mengasihi, yakni hidup bersaudara. Padahal di saat itu sebelum menerima ajaran ilmu Allah, kondisi kalian sudah berada pada bibir jurang neraka kehidupan. Kemudian Allah menyelamatkan kalian dengan ajaran ilmunya dari kehidupan neraka itu. Demikianlah Allah menjelaskan pembuktian ilmunya kepada kalian, agar supaya kalian mendapat petunjuk ke arah kehidupan yang mendamaikan. Ayat yang kedua, Quran Surat Ali Imran ayat 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah wa ulaika lahum adzabun adzim. Dan janganlah kalian menyusun hidup dalam kehidupan seperti kehidupan jahiliyah, yakni hidup pecah belah dan berselisih setelah datang ajaran ilmu Allah menjelaskan kepada kalian. Sebab orang-orang seperti mereka lah menata malapetaka yang tiada terhingga oleh dirinya sendiri. Awal tafarukul jamaah artinya mulai kapan, sejak kapan pecah belahnya umat Islam. Kita pahami arti tafaruk, berpirkoh-pirkoh, bersekte-sekte, hidup pecah belah, saling memisahkan diri dari jamaah atau memisahkan Al-Quran dari sunnah Rasulnya,
saling memisahkan diri dari Al-Quran menurut sunnah Rasulnya. Firqah adalah pendukung kehidupan jahiliyah, kehidupan zulumat, sedangkan jamaah adalah pendukung kehidupan nur, yakni pendukung kehidupan Al-Quran menurut sunnah Rasulnya. Kenyataan umat Islam yang digambarkan Al-Quran surat Ali Imran ayat 103 dan 105 seperti yang kita uraikan di atas adalah hasil gemilang dari cara hidup menurut liberalisme, individualisme, cara hidup menurut kolektif komunis, cara hidup menurut idealisme, dan cara hidup menurut lamunan tradisi Arab Jahiliyah yang nasionalis chauvinistis, yang seluruhnya itu menjerumuskan umat manusia ke dalam pertarungan hidup dan kehidupan yang saling bermusuhan, antagonis, dan kondisi bagaikan telur di ujung tanduk. Dengan datangnya Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan diteruskan oleh khalifah-khalifahnya, yaitu Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali, maka terjadilah satu bentuk kehidupan jamaah yang ikhwanan, hidup bersaudara, hidup dalam jamaah yang kal jasadi, kal bunyani, baik dalam skala duka makiyah dan ataupun skala madaniyah. Terbukti bahwa perjalanan syariat Islam yang dilaksanakan tepat menurut proporsi yang memberikan jaminan kehidupan sosial yang aman, tentram, damai, sejahtera, dan beradab. Al-Quran menurut sunnah Rasulnya benar-benar asyiddaw ala kufar, tidak pernah mengenal kompromi dengan segala macam sistem kehidupan di luar Al-Quran menurut sunnah Rasulnya. Hasil olahan manusia atau dualisme dalam berfikir atau musyrik. Akan tetapi mereka berhasil membuktikan keunggulan dinul Islam di atas segala macam sistem sosial manapun. Usaha-usaha yang bersifat sosial yang dilakukan Nabi adalah dihilangkannya sistem sosial piramidal, sifat bangga dengan keturunan, suku, ras, dan lain sebagainya, yang selama ini menjadi pusat sengketa, digantinya dengan kehidupan bersaudara. Dipersaudarakannya antara Muhajirin dan Ansor, antara Banu Hasim dengan Banu Umayyah, antara Banu Manaf dengan Banu-Banu yang lainnya, dipersaudarakannya antara Banu Aus dengan Hujraj. Segala macam yang sifatnya tradisi jahiliyah dihapus dan diganti dengan tradisi hidup yang fitri, yang sejalan dengan watak manusia selaku makhluk sosial, di mana Al-Quran menurut sunnah Rasulnya adalah landasan objektifnya. Dijamin pula keamanan harta benda, jiwa, dan raga orang-orang kafir yang tidak mau memeluk Islam. Demikian pula dengan ketentraman dan kedamaian diri mereka dari gangguan orang-orang muslim selama mereka tidak berbuat keonaran dan gangguan terhadap kaum muslimin. Suatu keindahan yang tiada taranya yang bisa diwujudkan oleh para rasul Allah, di mana ajaran Allah itulah yang menjadi landasan berpijaknya kenyataan umat Islam yang sekarang ini ada di seluruh penjuru dunia. Walaupun semuanya rata-rata berada dalam kemiskinan, terjajah, kebodohan, jumud, fanatik buta, terbelakang, dan segala macam atribut jelek dilemparkan kepada mereka, janganlah dijadikan sebagai satu ukuran dan atau lebih-lebih sebagai standar penilaian terhadap syariat Islamnya. Kenyataan yang ada dan melanda umat Islam justru hanya merupakan satu akibat saja dari tidak maunya mereka. Tidak ada kemauan mereka atau ketidaktahuan mereka terhadap pola objektifnya, yaitu Al-Quran menurut sunnah Rasulnya. Perpecahan yang terjadi di antara umat Islam, hidup saling mencurigai di antara sesama mereka, tumbuh suburnya berbagai macam partai, golongan, sekte, dan kelompok di dalam tubuh umat Islam, kembali merasa bangga dengan tradisi yang mereka warisi dari nenek moyang mereka, yang senilai dengan tradisi aba'ana Arab Quraisy dahulu, dibangkitkannya kembali nuwah jahiliyah sampai merasuk ke segala sendi kehidupan mereka. Semua itu adalah akibat saja dari tidak berpegang teguhnya umat Islam terhadap Al-Quran menurut sunnah Rasulnya, dan ini bisa terjadi sampai dengan sekarang ini karena kurang dipahaminya proses sejarah perjalanan perkembangan Islam sampai di tanah mereka, di samping pencampur adukan antara makna Al-Quran dengan sunnah Rasul dengan pemahaman yang datangnya dari luar Islam. Untuk diketahui secara objektif mengenai kenyataan yang melanda umat Islam sekarang ini, satu persatunya perlu diselidiki dan dipelajari sebaik mungkin. Bila kita selusuri kembali sejarah umat Islam yang sekarang ini berada dalam keadaan tafaruk atau perpecahan,
Maka mula pertama yang menjadikan demikian adalah karena hasil jerih payah yang gemilang dari komplotan Banu Umayyah yang dimulai secara luas sejak Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi raja pertama dinastinya, yaitu tahun 40 Hijriah sampai dengan tahun 60 Hijriah, sama dengan 660 Masehi sampai 680 Masehi. Motif daripada gerakannya adalah harta, kedudukan, dan rasialisme, kesukuan, fanatik turunan, di samping perasaan ingin balas dendam akan kenyataan nenek moyang mereka, Abu Sufyan, sewaktu putuh Mekah dengan cara tahrif dan tabdil terhadap mana Al-Quran dan Sunnah Rasul. Berakhirnya masa kehalifahan yang Rasyidun, yaitu para khalifah yang masih mempertahankan tradisi hidup dan kehidupan menurut pola praktis yang dicontohkan Rasulullah, dan sesuai pula dengan apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, bahwa masa kehalifahan itu hanya berkisar 30 tahun. Maka hanya mereka inilah yang berhak mendapat gelar khalifah, dan di luar yang 4 ini berarti sudah tidak berhak lagi dan tidak boleh dinamai khalifah, dan bahkan oleh Nabi disebut dengan raja-raja yang zolim. Pemegang posisi politik yang paling kuat adalah Muawiyah, yang memang telah berbekal lama serta diperhitungkan dengan matang dan cermat, di mana masa inilah pembuktian usaha mereka. Namun harus diperhatikan bahwa dengan munculnya Muawiyah sebagai orang yang menamakan dirinya pemimpin umat Islam, ia bukanlah seorang khalifah sebagaimana pemimpin-pemimpin yang diberikan kepada orang-orang sebelumnya. Ia tidak berhak untuk menyandang gelar itu, bahkan akan lebih tepat bila disebutkan dinasti feodalis Banu Umayyah dengan rajanya yang pertama Muawiyah dan berkedudukan di Syria. Seperti itu pula untuk sebutan raja-raja selanjutnya. Dibukalah kini lembaran sejarah Islam lembaran sejarah Islam yang baru, namun penuh darah dan haru, dihiasi dengan aneka macam fitnahan dan cercaan. Syariat Islam dibelokkan ke arah pengertian yang sekularistis, yang ditopang bukan wahyu lagi, tetapi oleh paham-paham Yunani yang diimpornya. Sabda Nabi, Latat tabi'unna sunnana man qablikum bisibran bisibrin wa diro'an bidiro'in hatta law dahulu hujra dogwin la salaktumu qila yahudu aw nasara ya Rasulullah qala faman. Pasti kalian pada suatu masa akan mengikuti kembali tata cara hidup dan kehidupan umat sebelum kalian yang jahiliyah, dimulai dari sejengkal demi sejengkal, kemudian bertambah menjadi sahasta demi sahasta, sehingga akhirnya setelah kalian merasa keenakan hidup menurut tata cara mereka memasukkan kalian ke tempat yang sangat berbahaya pun niscaya kalian mengikutinya tanpa curiga lagi. Para sahabat bertanya, apakah yang kau maksud itu tata cara Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Nabi menjawab, kalau bukan dari mereka, dari mana lagi? Quran surat Al-Baqarah surat 120 menjelaskan, walan tarbu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka selamanya tidak akan berhenti untuk meyahudikan dan menasronikan sampai benar-benar engkau mau menyerah kepada tuntutan mereka. Terjadinya fase perubahan pemikiran mengenai syariat Islam sekaligus menumbuhkan penggeseran kesadaran dalam segenap aspek kehidupan, berubah makna iman, Islam, ihsan, dan lain-lainnya kepada arti yang ditentukan oleh subjektif manusia. Sasaran pertama adalah soal iman, di mana yang menjadi motif utama adalah keinginan kaum oposisi untuk mendapatkan dukungan massal umat Islam, sehingga menyatakan bahwa tindakan-tindakan Muawiyah, yaitu penguasa beserta aparat-aparatnya, adalah merupakan tindakan kekufuran, tindakan-tindakan manusia zolim. Atau untuk menghadapi serangan yang bersifat ideologi itu, maka Muawiyah segera mencari para ulama bayaran yang sanggup mencarikan dalil guna membalas serangan pihak oposisi demi memperkuat kedudukannya. Dalam situasi inilah awal masuknya paham Kristen Jabaret yang berasal dari falsafat Yunani kuno, yaitu determinisme pada abad kelima sebelum Masehi, yang mengajarkan keterikatan manusia secara total kepada takdir dari Yang Maha Mengatasi. Diambilnya paham ini hanya untuk melegalisir tindakan-tindakannya yang semena-mena, agar supaya opini umum berpendapat bahwa Muawiyah bukanlah orang kufur seperti yang disebutkan mereka. Karena berdasarkan teori ini,
Seluruh tindakan manusia sudah ditetapkan oleh takdir dari Yang Maha Mengatasi atau Tuhan. Karena itu pula kehendaknya lah untuk ia Muawiyah bertindak begitu. Masuknya paham Jabaret atau determinisme Yunani yang membentuk melebur diri ke dalam Islam menjadi Jabariyah diambil over oleh pihak penguasa sebagai satu tese atau pendapat, mengundang datangnya antitese yaitu anti pendapat, yaitu paham Qadariyah berasal dari indeterminisme yang digunakan pihak oposisi. Paham Qadariyah sebagai paham yang diambil over golongan oposisi dalam perkembangan selanjutnya mendapat rintangan berat dari pihak penguasa, di mana akhirnya paham ini dibasmi. Namun dilanjutkan kemudian oleh golongan Mu'tazilah, yaitu satu golongan yang mengandalkan kepada rasio semata-mata di dalam memahami Al-Quran. Akan tetapi apabila mereka bertemu dengan ayat Al-Quran yang tidak rasional, mereka palingkan kepada makna yang lebih logis. Cara seperti ini selanjutnya disebut takwil. Lawan golongan ini adalah salaf, yaitu golongan yang mengartikan Al-Quran menurut makna hakikinya atau lugawi, atau menurut arti bahasa. Kemudian yang seperti ini dinamakan tafwid. Disebabkan apabila mereka bertemu dengan ayat-ayat Al-Quran yang tidak dapat mereka alih bahasakan, mereka menyerahkan pengertiannya kepada Allah dengan menyebut wallahu a'lam bimuradi. Tafsir-tafsir Al-Quran yang sekarang ini beredar tidak lepas dari cara mentafsir menurut ilmu tauhid ini, dan bahkan memegang peran penting sehingga para ahli tafsir dalam mentafsir Al-Quran maknanya ditentukan oleh paham masing-masing dalam bidang ketuhanan. Karenanya maka tidak perlu diherankan bila kita dapati tafsir-tafsir Al-Quran yang berbeda-beda. Tafsir yang disusun oleh golongan Mu'tazilah dengan sendirinya akan jauh berbeda dengan yang disusun oleh golongan Salaf. Atau tafsir yang disusun oleh Ibnu Jarir akan berbeda dengan tafsir yang disusun oleh Jamaah Sari. Cabang lain yang menjadi dasar penafsiran dan penyusunan ilmu tafsir adalah ilmu fikih. Pertumbuhan ilmu ini adalah pada masa pertengahan dinasti feodalis Banu Umayyah, dengan aneka macam coraknya sesuai dengan banyaknya golongan yang tumbuh pada waktu itu, di mana antara yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan. Akan tetapi madhab yang terkenal sampai sekarang ini hanya 4 saja yang timbulnya tidak berbarengan, dimulai dengan madhab Imam Hanafi, kemudian madhab Maliki, kemudian madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Melihat kepada tahun meninggalnya masing-masing imam, maka ditarik kesimpulan bahwa kelahiran mereka dimulai dari abad pertengahan dinasti Banu Umayyah, yang kemudian dilanjutkan dengan dinasti Banu Abbasiyah, di mana semua itu lebih memberikan gambaran yang meyakinkan kepada kita betapa hasil ijtihad mereka. Lebih jauh silahkan pelajari beberapa buku yang khusus mengurai dan meriwayatkan perjalanan hidup mereka. Para imam tersebut adalah perumus dan penata ilmu fikih dengan menggunakan dalil-dalil Al-Quran yang pengertiannya ditentukan oleh kaidah-kaidah ilmu fikih dan usul fikih, seperti kaidah-kaidah Al-Ahkamul Khamsah dan Ahkamus Syariah. Apa yang ditulis para ulama tersebut tidak lebih dari ijtihad, hasil pemikiran manusia yang terkurung ruang, waktu, dan tempat, terutama terkurung oleh situasi sosial politik yang mereka rasakan saat itu, yang selalu memberatkan hati dan pikiran, sebab mereka selalu dipaksa untuk memberikan fatwa sesuai dengan kehendak yang memerintah di saat itu. Adanya kaul qadim dan kaul jadid Imam Syafi'i menandakan kepada situasi dan kondisi yang dihadapinya saat itu. Kaul qadim ditulisnya semasa di Baghdad, yaitu semasa menjabat sebagai qadi atau hakim negara, yang secara otomatis fatwa-fatwanya harus selaras dengan keinginan para penguasa. Kaul jadid ditulisnya semasa beliau berada di Mesir sebagai tempat pelariannya dari Baghdad. Karena dorongan keyakinan dan kebenaran yang pasti tak akan terbendung. Isinya adalah perombakan secara total terhadap kaul qadim yang beliau tulis dahulu. Persoalannya adalah situasi, kondisi, ruang, waktu, dan tempat. Demikian pula yang dirasakan imam-imam lainnya. Bahkan Imam Hambali adalah seorang imam yang mendapatkan cobaan demikian berat sampai akhir hayatnya. Khalifah Ma'mun gara-gara beliau tidak mau mengatakan dan memberi fatwa bahwa Al-Quran itu makhluk Allah seperti permintaan pemerintah saat itu yang mengikuti paham Mu'tazilah. Imam Ghazali terkenal dengan falsafahnya dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin dan selanjutnya sering disebut sebagai bapak ilmu tasawuf. Situasi dan kondisi umat Islam yang beliau hadapi benar-benar dalam masa kalut, sehingga untuk itu beliau menulis kitab tersebut tadi. Namun sebelum akhir hayatnya beliau menyusun sebuah buku yang berjudul Al-Mujib Binad Dhalal,
penyelamat dari kesesatan yang merupakan usaha beliau agar supaya umat Islam bisa memahami kitab-kitab sebelumnya, dan bahkan di akhir hayatnya beliau sempat memberi nasihat atau fatwa. Lihat kitab Al-Qistosil Mustaqim yang isinya adalah supaya umat Islam mau kembali kepada pedoman hakikinya, yaitu Al-Quran menurut sunnah Rasul, sebab hanya itulah penyelamat hidup dan kehidupan mereka. Khusus terhadap umat Islam Indonesia yang selaras dengan gambaran sejarah perjalanan syariat Islam seperti yang diuraikan di muka, maka di saat datang dan berkembang syariat Islam di Indonesia berarti 1. Sudah dalam keadaan dekaden, pecah, rusak di tempat kelahiran yang dimulai sejak dinasti feodalis Banu Umayyah dan kemudian dilanjutkan oleh dinasti feodalis Banu Abbasiyah, yang semuanya itu adalah akibat dari akulturasi kebudayaan dengan berbagai macam kebudayaan yang sudah lebih dahulu ada dan senantiasa siap melebur diri dengan Islam demi kehancurannya. 2. Keadaan Islam yang sudah demikian aduk-adukan ini semakin semeraut manakala datang di Indonesia yang kebudayaannya pun sudah aduk-adukan dengan berbagai macam kebudayaan timur yang disusul kemudian dengan peradaban dan kebudayaan barat yang mengarusbawahi kebiadaban penjajah Belanda dan Inggris yang merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan dan kelanggengan kuku-kuku penjajah di bumi Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Untuk inilah usaha Belanda mengangkat orang ahli di bidangnya guna lebih merosotkan lagi sikap keagamaan bangsa Indonesia yang Muslim seperti Snok Gronje Belanda yang disengaja ditugaskan pemerintah Belanda selama 17 tahun di Indonesia untuk tujuan ini. Dari berbagai macam proses asimilasi pandangan-pandangan kebudayaan dan agama yang tidak pernah mencapai kebulatannya itu menyebabkan mental attitude bangsa Indonesia yang serba retak, serba tanggung. Sebagai akibatnya adalah terwujudnya satu sikap mental serba munafik. Bangsa Indonesia yang demikian besar kuantitasnya namun disertai dengan pandangan dan sikap jiwa yang serba retak merupakan satu potensi yang tidak real potensinya. 3. Situasi yang tidak menyenangkan ini dimanfaatkan oleh kelompok manusia vested interest yang memang sudah merupakan kelompok dominan dan sangat kepentingan dengan segala macam keretakan pandangan umat Islam ini yang terdiri dari berbagai lapisan menengah terdiri dari berbagai lapisan menengah dan atas, baik para pemimpin, penguasa, politikus, ulama, rohaniawan, yang umumnya saling menyusun kerjasama demi kelangsungan kenikmatan hidup dalam struktur masyarakat yang piramidal. 4. Rasa curiga yang tidak beralasan dari sekelompok manusia, terutama teknokrat atau teh botol, dan para intelektual yang menilai dan melihat Islam dari sikap umatnya yang selalu didentikan dengan ekstrim kanan atau teroris, yang padahal mereka itu sudah jauh menyimpang dari kemurnian ajaran Islam. Selanjutnya menumbuhkan sikap benci dibayangi oleh perasaan khawatir memusuhi Islam dan selalu berusaha untuk memadamkannya dengan berbagai macam cara sehingga kalau memungkinkan menghilangkannya dari bumi ini. Pandangan-pandangan yang demikian itu lalu disusun dalam bentuk buku-buku atau kitab yang dianggap sebagai ajaran agama yang benar, sekalipun rumusan-rumusannya sudah dirasakan tidak praktis lagi dan bahkan sudah banyak menyeleweng, di samping sangat rumit untuk dimengerti, irasional, menjurus ke dalam rumusan abrakadabra, simsalabim, agama yang membekukan dan memperbodoh umat. Tidak hanya demikian, bahkan rumusan abrakadabra itu tidak demikian, bahkan rumusan abrakadabra ini sudah dianggap suci dengan dibumbui oleh berbagai macam cara dan kafiat tertentu melahirkan satu keistimewaan di sisi Tuhan, mengandung keramat, mempunyai kemampuan luar biasa dengan kuasa Tuhan. Betapa kasihannya umat Islam. Betapa kasihannya umat Islam sekarang ini. Mereka telah menerima warisan keberengsekan dan kekeliruan nenek moyangnya. Namun betapapun keroknya, mereka suatu hal yang tidak bisa dibantah, bahwa pedoman pokok umat Islam senantiasa utuh, tidak pernah terjamah oleh usaha tangan-tangan kotor manusia. Itulah Al-Quran. Untuk semua ini perlu suatu usaha tertentu yang mengarahkan kembali pandangan umat Islam terhadap pemahamannya mengenai syariat Islam dan sumber aslinya, metode pemahaman, sistematika pemahaman, dan sistematika pembahasan. Dari cara seperti ini terwujudlah satu pemahaman yang bulat dan tidak terpecah-pecah mengenai Al-Quran sebagai satu keterangan ilmiah yang objektif dari Allah untuk satu penataan seluruh umat manusia
sesuai dengan misi yang dikandungnya. Dengan proses perjalanan syariat Islam ini perlu kita pelajari agar supaya nanti di dalam mempelajari isi pokok syariat yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, kita tidak dihadapkan kepada kesulitan. Demikian pula halnya di saat kita mempelajari Al-Quran sebagai satu tafsir yang pasti harus dilengkapi dengan terjemah ayat-ayat Al-Quran yang lebih banyak bersifat terjemah dan terjemahan bebas, dalam arti hasil dari rangkaian beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan maknanya dan saling mentafsirkan sesuai dengan metode pemahaman dan sistematika penguraian. Dengan mempelajari Al-Quran menurut Sunnah Rasul, kita pasti akan mampu menemukan cara untuk mengembalikan umat Islam kepada kenyataannya. Lebih dari itu, kita akan mampu mengarahkan mereka ke dalam bentuknya yang asli, yakni manusia-manusia yang memberikan kedamaian bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Pada prinsipnya, faktor-faktor yang menyebabkan terwujudnya jamaah Islam dan faktor-faktor yang menyebabkan kehancurannya, semua itu kita jadikan mauizah atau pendidikan untuk perjuangan kita sekarang ini. Bagi yang berusaha ke arah pembentukan jamaah Islam, masa mendatang adalah tetap lebih baik dari kenyataan sekarang ini dan ataupun yang telah berlalu dari hadapan kita. Istirahat sebentar, kita nanti lanjutkan kembali. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.